Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi tentang influenza. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Haryono. Saya mahasiswa dari Universitas Fort de Kock Bukit Tinggi dengan NIM 1913-2010-02. Saya kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu influenza. Sebelumnya pasti kita sudah dengar atau sudah tahu apa itu influenza. Nah, penyakit flu atau yang terkadang disebut dengan penyakit influenza pasti sudah tidak asing bagi kita semua. Penyakit flu ini termasuk jenis penyakit yang menyerang masyarakat, terlebih pada saat musim hujan dan musim pancaroba. Sehingga bisa dibilang bahwa penyakit flu merupakan penyakit musiman di Indonesia. Flu merupakan penyakit infeksi saluran nafas yang menyerang manusia, tanpa mengenal umur, jenis, kelamin, dan lain-lain. Umumnya, penyakit flu bisa sembuh dengan sendirinya dengan masa inkubasi rata-rata selama 2-4 hari. Nah, di sini kita bisa melihat gejala-gejala yang terjadi ketika influenza, yaitu yang pertama ialah sesak nafas dengan atau tanpa sumbatan hidung. Yang kedua bersin-bersin. Yang ketiga tenggorokan gatal. Yang keempat hidung meler. Yang kelima batuk. Yang keenam suara serak. Yang ketujuh lemas. 8 sakit kepala. 9 demam, biasanya demam-demam ringan. Yang ke-10 ialah mata berair. Nah, penyebab influenza adalah virus. Sedikitnya ada 100 jenis virus yang dapat menyebabkan influenza. Namun, di antara banyaknya jenis virus tersebut, yang paling sering adalah virus influenza. Virus tersebut sangat menular. Virus penyebab influenza mudah ditularkan melalui air liur atau ludah yang dibatukkan atau dibersinkan oleh si penderitanya. Selain itu, tangan ataupun benda-benda yang terkontaminasi virus juga dapat menjadi media berpindahnya virus. Nah, ini komplikasi yang timbul akibat influenza, yaitu diantaranya yang pertama ialah infeksi telinga akut atau otitis media. Terjadi akibat penyebaran virus ke belakang gendang telinga. Keluhan yang umumnya dirasakan adalah nyeri telinga. Yang kedua ialah asma. Pada orang dengan riwayat asma, influenza dapat menjadi pencetus serangan asma. Yang ketiga ialah radang rongga sinus atau sinusitis. Pada influenza yang tidak tertangani dengan baik, dapat terjadi peradangan pada rongga-rongga sinus. Keluhan yang dirasakan biasanya adalah nyeri pada daerah dahi atau sekitar tulang pipi. Yang keempat ialah infeksi penyerta atau infeksi sekunder yang ditumpangi bakteri. Peradangan pada paru atau bronkiolitis pada anak-anak. Infeksi sekunder ini harus mendapatkan penanganan dari dokter. Nah, berikut ialah pengobatan yang dapat dilakukan pada influenza, meliputi istirahat, banyak minum air putih atau air mineral dan obat-obatan. Usahakan untuk beristirahat serta selalu dalam keadaan hangat dan nyaman. Usahakan juga agar tidak menularkan penyakit pada orang lain. Nah, jadi pada saat kita influenza, sebaiknya kita memakai masker. Ya, masker yang untuk menutupi hidung dan mulut kita. Jika terdapat demam atau gejala yang berat, maka penderita harus menjalani istirahat total di rumah. Minum banyak cairan dapat membantu mengencerkan sekret atau lendir hidung sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, mungkin di situ saja materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian semua. Terima kasih.